Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Setiadewi, nomor absen 36 dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan membuat video tentang menganalisis dari pergerakan nasional. Yang pertama itu menjelaskan latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama itu adalah diberlakunya kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, etis ini adalah politik yang memperbolehkan warga pribumi untuk belajar sesuai dengan pendidikannya. Oleh karena itu, menghasilkan karangan-karangan pendidik yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi yang akan berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda. Lalu ada latar belakang yang kedua adalah kemajuan pers sebagai media pergerakan nasional. Pers pada saat itu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan dari para pemimpin organisasi kepada rakyat Indonesia, sehingga organisasi tersebut dapat tumbuh semakin besar dan menjadi sebuah ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Dan yang ketiga itu adalah modernisasi pendidikan Islam. Artinya di sini pendidikan Islam tidak hanya berbatas di pesantren-pesantren dengan pendidikan yang konvensional, tetapi mulai diajarkan materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran modern seperti sekolah-sekolah Hindia Belanda. Lalu yang kedua itu jelaskan kaitan politik etis dengan pergerakan nasionalisme. Pada tahun 1901, Belanda menerapkan sistem politik etis yang mengakui Belanda hutang budi pada rakyat Indonesia. Tujuan politik ini adalah meningkatkan standar kehidupan penduduk Indonesia. Ada 3 langkah, yaitu pertama, irigasi atau membangun serta memperbaiki perairan dan bendungan untuk keperluan di bidang pertanian. Yang kedua ada edukasi atau penyelenggaraan pendidikan bagi kaum pribumi. Dan yang ketiga yaitu migrasi atau pemindahan kepadatan penduduk Jawa ke daerah lain. Politik etis di Indonesia berdampak pada lahirnya gerakan nasionalisme. Hal ini dilatar belakangi karena penduduk Indonesia mulai mendapatkan pendidikan yang layak, walaupun terbatas pada golongan bangsawan. Hal ini memberikan fondasi pada bangsawan Indonesia untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kebebasan dan demokrasi, serta menanamkan rasa nasionalisme sebagai orang Indonesia. Yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan organisasi-organisasi yang terbentuk pada masa pergerakan nasional. Yang pertama itu ada organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan sekaligus meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Organisasi ini tidak bersifat politik. Yang kedua itu ada Serikat Dagang Islam. Berdiri pada tahun 1908, didirikan oleh Tirtowardi Suryo. Tujuannya untuk membela pedagang pribumi dari pedagang Cina. Dan ketiga yaitu ada Indisci Partis. Organisasi ini didirikan oleh 3 serangka yaitu Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadi Ningrat. Organisasi ini bersifat politik. Yang keempat ada ISDV atau PKI. Tahun 1914, Sneflit mendirikan ISDV. Lalu pada tahun 1917, ISDV mengirim Semaun dan Darsono untuk menyusup ke SI atau Syarikat Islam. Pada tahun 1920, ISDV mengubah nama menjadi PKH atau Partai Komunis Hindia dan diubah menjadi PKI tahun 1924. Yang kelima ada
Perhimpunan Indonesia. Namanya sebelumnya adalah Indische Vereniging. Didirikan oleh mahasiswa seperti Sutomo, Muhammad Hatta, Iwan Kusuma, Muhammad Natsir, Sukima, dan Ali. Yang keenam, yang terakhir adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tahun 1925, Insinyur Soekarno menciptakan perkumpulan yang bernama Exilmini Study Club. Melalui perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru dengan nama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tanggal 4 Juli 1927, organisasi pergerakan nasional ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang keempat ada jelaskan pelaksanaan Kongres Pemuda dan kaitan Sumpah Pemuda dengan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda yang dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda atau Pemudi termasuk Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamietenbon, Studeren dan Minahasairs, Jong Bataksbon, Pemuda Kaum Teosofi, dan masih banyak lagi. Tujuan Kongres Pemuda I antara lain mencari jalan membina perkumpulan pemuda tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud pertama, untuk memajukan dan memajukan kebangsaan Indonesia, serta yang kedua adalah demi memperkuat hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun, Kongres Pemuda I berakhir tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak karena masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu digelar lagi beberapa pertemuan demi menentukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan segera dilaksanakan. Lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Hari pertama Kongres menempati gedung Katolik ke Congelin-Bon atau Gedung Pemuda Katolik, sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Oost Java. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain: 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Serta 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari Kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Bataksbon, Jong Islamietenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Katoliki Jongelingen Bon, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lainnya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada pengucapan salah kata. Om Santi 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 Om.